berdoa di pembuka acara kita hari ini. Rasul mengajarkan kepada kita sebelum memulai acara atau apapun yang akan kita kerjakan, disunahkan untuk berdoa. Doa mohon izin Ustadz, saya pimpin sebentar. Baik, Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah izinkan kami kembali bersilaturahim di acara ini. Jadikanlah hari ini penuh keindahan dengan rahmat-Mu yang berlimpah. Berikanlah hati kami kedamaian, ketenangan, dan keikhlasan. Ya Rabb, jadikanlah apa yang kami lakukan hari ini sebagai amalan untuk bekal kami menghadap-Mu kelak. Ya Rabbana, tegarkanlah hati dan badan ini untuk tetap berjalan dalam naungan cahaya-Mu. Hilangkan kelelahan, kejenuhan dalam diri kami, sehingga kami bisa memberi yang terindah bagi keluarga, sahabat, dan saudara kami semua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wa afa'inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama untuk memulai kajian kita pada hari ini. Mungkin Pak Amuh belum bisa hadir untuk kajian kita pada hari ini karena kemarin juga kurang begitu sehat ya kondisi badannya. Baik, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke acara pokok kita hari ini, kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Rahmanur Aziz. Untuk tempat dan waktu dipersilakan Ustadz. Mangga. Teman Pak Tetan. Jelas suara saya? Jelas Ustadz. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul mubarakah, syahrul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah secara virtual. Saya lihat wajah-wajahnya sehat walafiat, penuh dengan keberkahan menghadapi Lailatul Qadar dan menghadapi Idul Fitri. 10 hari lagi
kita akan berbuka dari saum selama 1 bulan. Dan ini kebahagiaan bagi seorang mukmin. Sabda Rasulullah, farhatani, ada 2 kebahagiaan di shaim untuk orang yang saum. Yang pertama, farhatun inda iftaris ya. Kebahagiaan pertama, kebahagiaan pada saat buka saum. Buka saum itu ada 2 makna. Ada 2 peristiwa. Saum setiap hari lalu berbuka. Kita iftar, kita pun bahagia. Dan kebahagiaan pada saat berbuka dari seluruh rangkaian ibadah Qiyamul Ramadan selama 1 bulan, yaitu Idul Fitri. Dan kebahagiaan kedua, sabda Rasul, farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan pada saat bertemu dengan Tuhannya. Tuhan siapa? Tuhan orang yang mukmin yang melaksanakan saum. Dan mudah-mudahan kita termasuk para calon penghuni surga yang kelak bertemu dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teratur salam kita sanjungkan kepada Rasul mulia baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan seluruh pengikut ajarannya. Mudah-mudahan kita masuk kriteria sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati teman-teman sahabat Mumtaz, Pak Tatan, ada Teh Gina, Teh Nisa, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan berbincang, ini santai saja kan, tentang Lailatul Qadar. Bagaimana kita menjemput 10 hari terakhir, katanya, kata Pak Tatan, di bulan Ramadan, karena memang tinggal 10 hari lagi. Kita ingin bertemu dengan satu peristiwa yang disebut di dalam Al-Quran, yang disebut dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, ini slide-nya sudah berpindah? Sudah ya? Baik. Di dalam Al-Quran, ya? Belum berpindah, Ustaz. Oh, belum berpindah. Nah, siap. Dah, Ustaz. Baik. Ini saya kasih tahu kalau slide-nya tidak berpindah. Biasanya di perangkat laptop ini suka ada masalahnya di situ. Yang pertama, landasan tentang Lailatul Qadar itu kita temukan dalam surah Ad-Dukhan. Di surah Ad-Dukhan ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi. Apanya di sini? Anzalnahu, hu-nya itu pada Al-Quran. Fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi. Atau yang dimaksud adalah malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Ini landasan yang pertama. Surah ke-44 ayat 3. Ini disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam hari, malam mubarakah. Malam yang penuh dengan keberkahan. Berkah, kita tahu maknanya ziyadatul khair. Berkah itu tambah-tambah kebaikan. Pak Quraish Shihab menyebut kata berkah itu dari kata birkun. Birkun itu maknanya kolam. Kolam. Bukan lagu ikan dalam kolam.
ikan dalam kolam itu akan sehat kalau air yang masuk dengan air yang keluarnya normal. Sebetulnya kalau airnya tetap kemudian pakai sirkulasi itu juga kurang sehat. Kita tahu kalau di akuarium ada ikan yang pakai eh, teknologi sirkulasi air, itu tidak lebih sehat ketimbang kalau ikan di dalam kolam, air yang datang dan air yang keluarnya normal, seimbang. Sehingga kata berkah itu satu makna dengan peristiwa bagaimana kita melihat kehidupan ikan di dalam kolam yang air masuk dan air keluarnya itu seimbang. Kehidupan kita pun begitu. Rezeki yang kita dapatkan, kita selalu berharap berkah. Umur yang kita inginkan, umur yang berkah. Makanan yang kita konsumsi juga ingin makanan yang berkah. Kita selalu meminta kepada Allah agar diberkahi, ditambah-tambah kebaikannya. Tambah kebaikan itu pada saat yang masuk dengan yang keluar itu seimbang. Darah di tubuh kita, kalau itu saja yang diputar, tidak kita sedekahkan dengan donor darah itu sehat. Bahkan ditambah kata Rasul ada sunnah al-hijamah. Hijamah ya, hijamah itu bekam. Bahkan ada lagi fasdu, mengeluarkan darah kotor dari tubuh kita. Tambah kebaikan untuk tubuh kita. Jadi keberkahan, makna berkah itu kira-kira ilustrasinya seperti ikan di dalam kolam yang airnya normal. Maka secara ekonomi, jika kita punya kelapangan rizki, tapi bakhil, itu sama seperti kolam yang outputnya ditutup. Jadi saluran untuk keluarnya ditutup. Tidak mau air itu dialirkan. Berbagi air itu untuk kebutuhan yang lain dari kolam. Dia akan meluap, ikannya pun akan lompat keluar. Dan itu akan jadi masalah. Atau sebaliknya, airnya dikeluarkan terus, tapi sumbernya kecil. Itu pun ikan nanti akan kehabisan air dan akan mati. Maka Islam mengajarkan dengan konsep berkah ini, konsep keseimbangan. Bagaimana yang ada pada diri kita, segala sesuatu yang ada pada diri kita, itu ada saatnya harus dikeluarkan, ada saatnya kita mendapatkan yang baru. Allah akan memberikan keberkahan pada saat kita berani untuk mengeluarkan apa yang ada pada diri kita. Allah perintahkan kita untuk bersedekah, Allah perintahkan kita untuk saum. Nah, saum itu, kalau kita kan saumnya saum orang awam ya, saya hanya memindahkan saja sarapan dari jam 6 atau jam 7, pindah ke jam 4, atau mungkin setengah 4, jam 3.30. Itu mah pindah waktu makan saja. Tapi ada orang yang saum itu pada level uang belanja untuk konsumsi di hari itu dia sedekahkan. Sementara dia hanya mengkonsumsi ala kadarnya saja. Kita tahu pernah suatu ketika dalam riwayat Siti Fatimah, putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu uh, keluar dari rumahnya karena sudah berhari-hari tidak mendapatkan gandum, sudah berhari-hari tidak makan. Dalam riwayat disebut sampai 3 hari. Suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah diminta direweli untuk punya atau memberikan nafkah. Jadi terbiasa sehari-hari hanya minum air bening saja, bukan air putih ya. Kalau air putih air susu, ini air bening saja, cai herang. Sehari-hari begitu saja. Dan di suatu hari
mungkin karena sudah emosi, akhirnya keluar dari rumah. Tujuannya apa? Mengadu kepada ayahnya, pada baginda Rasulullah SAW. Itu di pagi hari. Bertemulah berpapasan, Rasulullah pulang dari masjid, Siti Fatimah mau menghampiri dan memeluk. Kalau kita ayah gitu, memeluk. Dipeluklah ayahnya Rasulullah SAW. Pada saat sedang menangis memeluk Rasul, ada sesuatu yang mengganjal di perutnya Rasulullah. Ayah, apa ini? Apa ini? Keras sekali. Nah, lalu Rasulullah memperlihatkan ternyata di perut Rasulullah itu diganjal dengan kain dan di dalam kain itu ada batu. Untuk apa batu ini, wahai ayahanda? Apa kata Rasul? Aku sudah beberapa hari ini menahan lapar, diganjal dengan batu ini. Ini luar biasa. Nggak jadi tuh Siti Fatimah curhatnya. Karena ayahnya juga sama seperti itu. Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah yang saya hormati, memang di akhir kehidupan Rasulullah dan keluarganya itu penuh dengan keprihatinan secara ekonomi. Tapi bukan berarti Rasulullah tidak mampu untuk jadi orang kaya. Kalau Rasulullah mau bersenang-senang seperti kita, baju bagus, makan bisa lebih dari 3 kali dalam sehari, bahkan mungkin 6 kali, belum ditambah eh, yang lain-lainnya, itu bisa saja dilakukan. Tapi harta yang ada pada diri Rasul, keluarga Rasul itu banyak disedekahkan untuk aktivitas dakwah, untuk kegiatan keumatan, berbagi pada yang lain. Saking sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini eh, makna keberkahan dan yang diminta oleh Rasulullah, yang diminta oleh Rasulullah untuk umatnya adalah keberkahan dalam hidup. Orang Sunda menyebut berkah itu saeutik mahi loba nyesa gitu Pak Tatan. Sedikit cukup, banyak ada sisa. Itu berkah. Dan ini bisa ditarik pada konsep keberkahan pada hidup kita, terutama secara ekonomi. Malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan keberkahan. Maknanya di sini malam yang berkualitas. Di surah Ad-Dukhan ditegaskan inna kunna mundzirin, sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Allah adalah pemberi peringatan kepada kita tentang fenomena atau berangkat dari fenomena Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarak. Kita lanjut. Terlihat bergeser surah Al-Qadar ya. Baik. Dan ini landasan kedua, surah Al-Qadar yang tadi saya baca. Surah ke-97 ayat 1 sampai dengan 5. Ini jelas. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Atau pada malam Al-Qadar. Malam tertentu yang itu ditakdirkan. Lalu ada pertanyaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ini diabadikan di surah Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik dari lebih baik dari ibadah 1.000 bulan. Min alfi syahr, 1.000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah para malaikat, warruh, dan ruh. Fiha, di malam itu, biidni rabbihim, dengan izin Allah, izin Tuhannya. Jadi malam itu turun para malaikat, warruh. Para mufasir menyebut ar-ruh itu malaikat Jibril. Tapi ada juga sebagian tafsir yang menyebut warruh itu ruh. Karena malaikat Jibril itu sudah bagian dari tanazzalul malaikah. Malaikah itu menunjukkan jamak.
menunjukkan jumlah yang banyak. Jadi kalau yang betul menyebut satu malaikat, misalnya malaikat Jibril, itu tidak malaikat, tapi kita lazim menyebutnya malaikat. Yang betul itu malak Jibril. Satu malaikat disebut malak. Kalau malaikat itu banyak malaikat. Maka atas dasar itu sebagian mufasir menyebut warruh itu bukan Jibril, tapi warruh itu ya ruh. Ruh dari orang-orang mukmin, ruh dari orang-orang yang soleh, ruh para nabi, ruh para rasul. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biidni rabbihim min kulli amr. Dan itu seizin Tuhannya dari setiap perintah. Salamun iya hatta matla'il fajar. Menebar kedamaian sampai fajar, sampai terbit fajar. Bapak Ibu, sahabat Mumtaz, ini surah Al-Qadar, surah ke-97 ayat 1 sampai dengan 5. Ada 5 fakta, paling tidak ada 5 fakta yang patut kita renungkan. Yang pertama, bahwa turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke langit dunia itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Ya, 17 Ramadan yang kita peringati kemarin, 17 Ramadan itu peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Para ulama menyebut itu turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Ya, itu yang pertama. Dan kita tahu ini diabadikan, diajarkan pada generasi kita bahwa di malam itu malaikat Jibril atau malak Jibril tadi menemui Rasulullah SAW di Gua Hiro, di Jabal Nur. Jadi pada saat kita kalau umroh itu di Mumtaz selalu berkunjung atau minimal lewat ke Jabal Nur ya. Di Jabal Nur kita naik, kemudian di puncak, nanti sudah puncak lihat ke bawah sedikit itu ada gua, yaitu Gua Hiro. Bagaimana peristiwa, kita mengingatkan bagaimana peristiwa dulu Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini fakta pertama, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke langit dunia itu pada malam Lailatul. Kan nanti ada pertanyaan tuh. Kalau begitu bukan 10 hari terakhir karena tanggal 17 Ramadan gitu. Ya, nanti kita bahas. Yang kedua, ada fakta bahwa di malam Lailatul Qadar itu terjadi satu fenomena mikro dan makrokosmos. Pada satu malam, setiap bulan Ramadan, itu di malam Lailatul Qadar. Apa gejala mikro dan makrokosmos itu? Itu satu gejala yang terhubung antara tubuh kita, jasmani kita, dengan alam semesta. Ini ada fenomena menarik di malam itu. Sedikit sekali orang yang menyadari, sedikit sekali orang yang terhubung di malam itu antara mikro, sesuatu yang kecil sampai ke sel-sel tubuh kita, bahkan ke nano yang ada di tubuh kita. Partikel paling kecil di tubuh kita, itu terhubung sesungguhnya dengan yang makrokosmos alam semesta. Kalau kita mau jujur kan sebetulnya tubuh kita ini terhubung. Di malam hari dengan siang hari itu berbeda. Di malam hari kita butuh oksigen, sementara tumbuhan juga butuh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Di siang hari kita butuh oksigen dan tumbuhan mengeluarkan oksigen. Kita mengeluarkan karbon dioksida. Diserap oleh tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita. Makanya Roma Irama melarang kita untuk begadang. Karena begadang itu bahaya gitu. Pak Tatan hafal tuh lagunya. Gitu ya. Nah, karena di malam hari kalau kita begadang lalu dekat dengan pohon besar, tumbuhan, itu bukan karena mbah gerandong yang ada di pohon kalau kita sakit, bukan. Karena memang tumbuhan
atau pohon yang ada dekat kita di malam hari, dia membutuhkan oksigen. Jadi berebut oksigen. Sementara tumbuhan atau pohon itu mengeluarkan karbon dioksida. Kalau karbon dioksida terus dihisap, dikonsumsi sama tubuh kita, masuk ke tubuh kita, itu jadi racun dan pasti sakit. Tubuh kita pasti sakit. Ini contoh kecil saja. Kaum perempuan itu akan beda masa haidnya pada saat bulan purnama dengan bukan bulan purnama. Kenapa? Karena ada daya tarik bulan ke bumi dan air laut juga itu akan pasang pada saat bulan purnama. Itu terpengaruh dengan tubuh kita. Rasul mengajarkan kalau mau dibekam hijamah itu sebaiknya di Ayyamul Bid, 3 hari di pertengahan bulan. Itu sunnahnya. Di pertengahan bulan kita disunahkan untuk saum 3 hari. Sunnah ya, tidak wajib, sunnah. Dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Tapi itu bagus untuk tubuh kita. Ketika darah itu dikeluarkan, darahnya akan banyak dibandingkan dengan kalau melaksanakan bekam di akhir bulan Hijriah. Ternyata mikro dan makrokosmos di alam semesta itu terhubung dengan tubuh kita, dengan jasmani kita. Dan ada peristiwa yang menarik, fenomena yang menarik di malam Lailatul Qadar. Sehingga kita menemukan pada fakta yang ketiga, terjadi momentum perubahan sosial dan perilaku manusia gara-gara malam Lailatul Qadar ini. Nah, ada banyak fakta orang-orang yang mungkin sudah jengah dengan kehidupan dunia, dia sudah merasakan apapun kenikmatan duniawi, lalu rindu pada spiritualitasnya. Di malam itu Allah takdirkan, Allah pilih untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu terjadilah perubahan perilaku, perubahan sosial. Nah, momentum Lailatul Qadar itu bisa berdampak seperti itu, menembus ke ruhani setiap manusia. Dan itu yang membuat kita tidak boleh mencaci orang yang pelaku maksiat. Karena boleh jadi Allah pilih dia mendapatkan hidayah, nanti di akhir hayatnya malah mendapatkan rezeki yang besar. Apa rezeki yang besar itu? Husnul khotimah. Kita belum tentu, tidak ada jaminan di akhir hayat kita masih berpegang teguh, terhubung hati kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ada orang-orang yang dipilih oleh Allah pada saat di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pada momentum Lailatul Qadar ini banyak terpantik ya, terpicu dia mendapatkan hidayah tersebut. Dan itu apa ya, hak prerogatif Allah, Allah yang karuniakan. Saat paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, yang begitu bela terhadap Rasulullah, yang begitu menyayangi Rasulullah, bahkan setiap dakwah Rasulullah dikawal oleh Abu Thalib. Tapi Abu Thalib tidak kunjung untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya dipeluk oleh Rasul. Dipeluk dan Rasul meminta, berdoa kepada Allah agar pamannya ini diberikan hidayah. Rasulullah menangis. Lalu datang Abu Jahal. Kakak-kakaknya pada datang. Abu Lahab datang. Apakah kamu rela, wahai Abu Thalib, untuk meninggalkan agama nenek moyangmu? Di situ ada perang Baratayuda, perang antara kebaikan dan keburukan, antara kalimat tauhid dengan ajakan-ajakan iblis. Dan sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ini menjadi titik awal ilmu teologi dalam Islam ya. Ilmu kalam itu dimulainya dari sini, dari perbincangan ini. Allah menegur
kepada Rasulullah, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Itu yang terjadi. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa, tidak akan dapat memberikan hidayah pada siapa yang kau cintai. Tetapi Allah itu maha kuasa untuk memberikan hidayah pada siapapun yang dia kehendaki. Ini momentum perubahan sosial dan perilaku manusia banyak terjadi fenomenanya di malam Lailatul Qadar. Fakta keempat, kalimat lail, nah ini lail kan Lailatul Qadar. Lail itu malam. Kalimat lail itu disebut 92 kali. Sementara surah ke-92 itu surah Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Surah ke-92 itu surah Al-Lail. Siang itu hanya disebut 57 kali. Berarti kan lebih banyak malam hari. Di sini ada keistimewaan. Malam Lailatul Qadar. Kenapa tidak disebutnya siang Al-Qadar, Naharul Qadar, tapi Lailatul Qadar? Ini fakta menarik. Ada apa di balik malam hari? Gitu. Yang kelima, sahabat Mumtaz, ada fakta bahwa suasana malam di bulan Ramadan itu lebih syahdu daripada siang hari. Ya, tidak bisa dipungkiri ya, faktanya begitu. Betul Pak Tatan? Kalau malam hari itu lebih syahdu. Jarang orang yang iktikaf siang hari di masjid, jarang. Tapi kalau bisa siang hari juga itu luar biasa. Paling kalau siang bukan iktikaf ya di masjid itu, saya lihat banyaknya tadarus. Tadarus dalam tanda petik, tangan di dada, badan lurus. Tidur. Jadi siang banyak tidurnya. Nggak bosan-bosan sejak bayi tidur. Tapi itu fakta juga di bulan Ramadan siang hari banyak tidur. Kenapa? Alasannya sedang saum, nggak apa-apa. Gitu. Itu pun banyak pahala daripada gibah, menggunjing. Lebih baik tidur. Kenapa banyak tidur? Di bulan Ramadan itu rahmat Allah turun. Kalau rahmat Allah turun, malaikat rahmat turun. Efek turunnya malaikat rahmat itu sejuk suasananya. Adem, kerohani juga enak. Makanya enaknya tidur. Bawaannya sudah ya, tidur aja. Ini juga yang perlu untuk dijadikan challenge, dijadikan tantangan. Bagaimana bulan Ramadan tetap produktif. Ingat tuh, perang Badar itu. Perang Badar bayangkan. 313 pasukan muslim menghadapi 1.000 lebih pasukan kafir. Itu di bulan Ramadan. Nggak mungkin sahabat Nabi pada tidur. Dan menang lagi. Gitu. Jadi ini jadi challenge. Ya. Memang suasana malam di bulan Ramadan itu lebih syahdu daripada siang hari. Faktanya demikian. Apalagi kalau suasana malam di bulan Ramadan di Mekah, di Masjidil Haram. Malam hari saya merasakan betul. Di malam hari tadarus depan Ka'bah. Itu kenikmatan luar biasa. Indah sekali. Ini sesuatu yang senantiasa dirindukan. Kalau pernah mengalami itu rindu sekali. Ingin kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan di malam hari kita sesekali menatap Ka'bah, kemudian juga tadarus Al-Quran, sesekali kita salat sunnah, dan terus begitu. Entah bagaimana, sulit untuk disampaikan. Ini sambil ngabibita ya, mudah-mudahan yang lain termotivasi untuk nanti merasakan kenikmatan beribadah di Masjidil Haram. Apalagi kalau bulan Ramadan malam hari. Saya membayangkan itu betapa nikmatnya, betapa dahsyatnya. Nggak ada pikiran-pikiran duniawi, nggak ada mikirin pekerjaan kantor, nggak ada pikiran ngurus gimana nih THR segala macam. Kalau di sana sudah kosong, fokus di malam hari kita beribadah di depan Ka'bah. Hakikatnya kita wusul, terkoneksi rohani kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kenikmatan yang luar biasa.
Saya doakan mudah-mudahan sahabat Mumtaz yang hadir di kajian ini diberi kesempatan oleh Allah, diberikan rezeki untuk melaksanakan umroh atau apalagi haji, dan bisa menikmati beribadah di sana. Rasakan nanti di malam hari, nikmat sekali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Pak Tantan pernah? Pernah Ustaz, pernah Masya saya 1 bulan selama Masya Ramadan. Nah, pasti malam itu jadi malam-malam yang dirindukan, ya. Betul Melebihi Ustaz. melebihi kerinduan untuk malam pertama dulu di awal menikah, ya. Mudah-mudahan tahun depan Ustaz. Amin, amin. Amin, amin. Semua yang hadir di sini. Baik, saya ada tayangan ini ya sambil agak rehat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat insan surga, Lailatul Qadar merupakan malam istimewa, di mana pada malam tersebut lebih utama dari 1000 bulan. Selama ini, umat Islam mempercayai kebenaran adanya keberadaan malam Lailatul Qadar karena bersumber dari Al-Quran dan hadis, sehingga tidak begitu peduli dengan fakta-fakta ilmiah yang mungkin saja terjadi di alam semesta terkait sains yang membenarkan adanya malam Lailatul Qadar. Kehadiran malam Lailatul Qadar sejatinya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tahukah ternyata fakta-fakta di balik malam Lailatul Qadar ini telah dibuktikan oleh Badan Nasional Antariksa Amerika, NASA. Apa sajakah tanda-tanda di balik malam Lailatul Qadar tersebut? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Insan Surga. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan tombol notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus memberikan informasi terbaik untukmu. Melalui sejumlah fakta ilmiah, NASA membuktikan tanda-tanda hadirnya malam Lailatul Qadar sesuai dengan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika malam Lailatul Qadar hadir di malam-malam ganjil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan ketika malam Lailatul Qadar itu hadir, maka suhu di bumi berada dalam kondisi yang sedang. Pada malam hari tidak terlihat bintang, serta pada pagi harinya matahari bersinar cerah, namun tidak terasa panasnya. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi harinya, matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Hadis riwayat At-Toyalisi. Sesungguhnya, tanda Lailatul Qadar adalah jernih lagi terang. Seakan-akan ada rembulan yang terang benderang, tenang lagi sejuk, tidak ada dingin padanya, tidak pula panas, dan tidak pula ada pelemparan bintang, meteor pada malam itu hingga pagi. Dan sesungguhnya tandanya adalah bahwa pada pagi hari matahari keluar dengan sempurna tanpa ada kesilauan padanya, seperti bulan pada bulan purnama. Setan tidak halal untuk keluar bersama Lailatul Qadar pada hari itu. Hadis riwayat Ahmad. Dalam semua ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, NASA telah membuktikan semuanya terkait ciri-ciri fisik tersebut. Kepala Lembaga Mukjizat Ilmiah Al-Quran dan Sunnah di Mesir, Dr. Abdul Basit As-Sayyid, mengatakan jika sekitar 18 tahun lalu, NASA pernah menemukan ciri dari malam Lailatul Qadar sesuai yang diungkapkan Nabi Muhammad SAW. Pada saat membuktikan tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW itu, Badan Nasional Antariksa Amerika menemukan bahwa pada suatu malam terjadi fenomena aneh karena tidak ada meteor yang jatuh ke atmosfer bumi serta suhu udara sedang. Padahal pada malam-malam biasa, jumlah meteor yang jatuh ke atmosfer bumi sekitar 20 meteor. Selain itu, NASA juga menemukan bahwa matahari begitu bersinar cerah, namun tidak ada radiasi cahaya sekalipun.
Semua fakta yang didapatkan oleh pihak NASA ini memang sengaja disembunyikan. Bahkan, NASA sering mendapatkan kritikan dari para pakar Islam karena kerap menyembunyikan fakta-fakta kebenaran tentang Al-Quran. Dengan pembuktian dari pihak NASA ini, kita sebagai umat Islam harus lebih bersyukur telah lahir di dunia sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki banyak kisah menakjubkan di dunia. La haula wala quwata illa billah. Sahabat insan surga, jangan lupa berbagi dengan share video ini untuk saling menunjuki jalan kebaikan. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Baik. Baik, Bapak Ibu, sahabat Mumtaz rahimahullah, itu tayangan yang memperkuat tentang bagaimana Lailatul Qadar itu terhubung antara kita dengan alam semesta. Dan kita perlu untuk merefleksi, bercermin tentang konsep diri. Sesungguhnya siapa kita ini? Bagaimana kita memahami mikro dan makrokosmos itu terhubung. Jagat raya itu sangat luas. Jagat raya sangat luas. Bumi itu kecil sekali kalau dibandingkan dengan diameternya dengan matahari. Jangankan dengan matahari, dengan planet-planet yang lain saja kita lebih kecil. Tapi Allah memberikan semuanya untuk manusia. Kemakmuran di dunia ini Allah amanahkan ke pundak kita semua pada manusia. Kita lihat, andaikan kita ada di tempat ini, di lapangan ini, atau di ruangan kita sekarang, dilihat pakai teleskop dari atas, kita akan coba merasakan bagaimana kalau kita terbang ke atas, 10 meter ke atas. Kita ini bukan apa-apa. Ternyata kita ada di tempat yang kecil, bayangkan. Ada di kota yang menurut kita luas, tapi ternyata kota kita kecil. Kalau ini kota Bandung, lama-kelamaan 1000 meter ke atas, kota Bandung pun hilang, tiada. Bahkan provinsi kita pun tidak terlihat. Sudah mulai mengecil. 10.000 meter. Yang ada terlihat, ini kita tahu di peta, ada benua-benua. 100.000 meter ke atas, hilang juga. Tertutup kabut. Hanya ada gumpalan-gumpalan asap. Di tengah background berwarna biru. Itulah planet kita, planet bumi. 10 juta meter ke atas. Makin lama makin kecil. Bumi makin menjauh, 100 juta meter. Makin jauh. Seperti kacang hijau, makin kecil lagi, lebih kecil lagi. 1000 juta meter. Sementara benda-benda luar angkasa yang lain diameternya besar-besar. Di mana kita? Di mana kita? Kita bukan apa-apa. Sangat kecil sekali. Ini galaksi kita. Ada keluarganya. Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ada Jupiter yang sangat besar. Dan ternyata galaksi itu enggak satu. Kalau kita lihat bintang, 10 juta meter ke atas, yang kita lihat terlip-terlip, kecil, indah sekali, padahal itu isinya galaksi. Bahkan mungkin kumpulan galaksi. 100 juta meter ke atas. Kita tahu ini rasi-rasi bintang. Itu kumpulan-kumpulan galaksi. Bukan kumpulan planet. 1 tahun cahaya, mungkin ke atas lagi. Ini sudah pangkat berapa? Sudah 10 pangkat 17. 10, 100 tahun cahaya. 10 pangkat 18. Bapak Ibu, sahabat Mumtaz, kalau kita lihat ini, betapa besarnya kekuasaan Allah. Saat kita sholat, kita takbir Allah. Mestinya kita membayangkan betapa besarnya kekuasaan Allah. Sementara kita kecil sekali, nggak ada apa-apanya. Yang selama ini kita merasa besar,
Kalaupun ada masalah kecil dianggap masalah ya besar. Itu nggak ada apa-apa dibandingkan dengan kekuasaan Allah yang semua luas. Gugusan-gugusan bintang ini itu juga punya keluarga. Mereka berkumpul 10 pangkat 23. Titik-titik bercahaya yang kita lihat di malam hari kalau ke langit itu kumpulan-kumpulan galaksi. Sampai teleskop Hubble ini berhenti 10 pangkat 24. 100 juta tahun cahaya. Sudah nggak sanggup lagi. Dan semesta ini masih luas. Masih luas. Baik, kita kembali lagi. Kita cari keberadaan kita di bumi. Ini makrokosmos. Makro yang luas di alam semesta. 10 pangkat 13, pangkat 12, pangkat 11. Kita temukan tempat tinggal kita di mana? Di bumi. Buminya di mana? Di Indonesia. Indonesianya di mana? Di Bandung. Di Jawa Barat, di Bandung. Dan inilah kita. Kita yang tertidur. Ini tubuh kita. Kita lihat kulit kita. Ini kita lihat pakai mikroskop. Kulit yang kita banggakan, yang butuh skincare, yang butuh perawatan. Ya. Ternyata dalamnya seperti itu. Semua orang isinya begini, 10 pangkat minus 3. 1 milimeter seperti bongkahan-bongkahan tanah di musim kemarau. Ada serabut-serabut kecil begini. Dan selama kita diberi nyawa, diberi ruh itu masih bersenyawa dengan raga kita. Ini aktif. Ada sel-sel di tubuh 10 pangkat minus 5. Sel-sel ini aktif. Ada sel yang mati, ada sel yang hidup, yang Allah hidupkan. Ada semacam lilitan kita. Dan ini DNA kita. Di tubuh kita. Itu ada alat rekam. Rekam jejak tubuh kita. Ini ada di DNA. Sehingga dengan teknologi terkini kita bisa tahu rekam jejak kita. Bahkan kita anak siapa? Itu dengan tes DNA. 10 pangkat minus 9. 10 angstrom. Gelap. Di dalam tubuh kita gelap. Nanti kita akan menemukan waktu itu benda terkecil di tubuh kita itu ada partikel. Proton, neutron, elektron. Sekarang ditemukan lagi. Ada nano. Lebih kecil lagi. Selama ruh ada dalam jasad kita, ini akan terus berputar. Siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta berputar juga. Berputar berlawanan arah jarum jam. Ini juga berputar berlawanan arah jarum jam. Pada saat umroh dan haji juga bertawaf berputar berlawanan arah jarum jam. Sambil memuji bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang saya maksud mikro makrokosmos sebagai fakta bahwa kita terhubung dengan alam semesta. Dan amanah itu Allah berikan kepada kita. Kita berharap di malam Lailatul Qadar kita bertemu satu momentum yang membuat perubahan pada jasad kita, pada jiwa kita, pada ruhani kita. Sehingga spiritualitas kita juga bertumbuh. Ada tumbuh kembangnya. Bertambah lagi, semakin baik lagi. Baik. Menjemput malam Lailatul Qadar. Ini adalah satu penantian. Penantian secara jasmani pada malam-malam di bulan Ramadan. Dengan berbagai aktivitas ibadah dan menghindari tidur. I'tikaf ya. I'tikaf di masjid. Kita bahkan Rasulullah mencontohkan sampai meninggalkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu sampai meninggalkan keluarganya untuk terus beriktikaf di masjid.
niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Biar lebih jelas lagi keberadaan kita di masjid dimotivasi dengan niat kita. Kita niat kehadiran kita di masjid untuk i'tikaf. Inti i'tikaf selain kita berzikir, kita merenungi tentang kekuasaan Allah. Dan ini adalah bentuk keseriusan dan kesungguhan cinta dan rindu pada komitmen spiritualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalaupun Allah takdirkan kita dapat Lailatul Qadar, itu cirinya pasca mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan mempertahankan kualitas spiritualitasnya. Jadi besoknya tetap iktikaf. Jangan mentang-mentang tanggal 21, malam 21 sudah dapat Lailatul Qadar. Jadi dua-duanya nggak iktikaf. Saya udah dapat kemarin. Nggak mungkin orang yang dapat Lailatul Qadar malah berhenti, malah semakin rindu. Malah bertambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu indikator. Ya secara ruhani qiyamul Ramadan memakmurkan di bulan suci Ramadan di malam hari, cara kita menjemput takdir untuk meraih anugerah kualitas ibadah yang satu malam setara dengan ibadah 1000 bulan. Dalam berbagai tafsir kita temukan misalnya ada yang menyebutkan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkisah tentang ada seorang dari keturunan Bani Israel yang berjihad di jalan Allah itu dengan usia lebih dari 100 tahun. Ada nama yang disebut dalam hadis itu Sam'un al-Ghazi. Al-Ghazi mungkin orang Gaza ya. Al-Ghazi itu kan menyebutkan tempat. Kalau orang Mekah Al-Maki. Kalau saya orang Kuningan Al-Kuninjani. Gitu. Orang Kuningan. Melihat berkisah tentang Sam'un al-Ghazi yang jihad di jalan Allah begitu gigih dan beribadah kepada Allah, selain berjihad juga beribadah kepada Allah, dan itu dikenal sebagai waliullah, kekasih Allah. Ada yang menyebut itu nabi karena di masa itu orang-orang soleh derajatnya derajat nabi. Kalau setelah kenabian Nabiullah Muhammad SAW tidak ada lagi nabi. Yang ada kekasih Allah disebutnya waliul. Maka Rasulullah bertamani dalam Safwatut Tafasir. Syekh Ali As-Sabuni menyebut bahwa itu tamaninya Rasulullah SAW. Apa itu tamani? Tamani itu berharap-harap sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Seperti orang yang sudah meninggal lalu ingin dihidupkan lagi. Ya Allah, hidupkan lagi. Aku akan bangun dari kematianku dan aku akan bersedekah walaupun sebentar saja. Itu tamani. Atau tamani itu andaikan saja tadi aku tidak begitu, pasti aku selamat. Itu tamani. Nah, Rasulullah berdoa, tapi Allah nggak kabulkan. Rasulullah berdoa agar usia umatku dipanjangkan. Ya Allah, berikan usia yang panjang untuk umatku. Itu tamaninya Rasul. Tapi Allah mentakdirkan usia Rasul itu rata-rata seusianya engkau, seusianya Nabiullah Muhammad SAW. Ya, paling tua kan 100 tahun itu sudah langka. Ya, Pak Tatan sekarang usianya berapa? Kalau ngukur pakai usia Rasul 63 tahun. Pak Tatan berapa tahun sekarang? Sekarang saya 12. 18 tahun umur, pengalaman 20 tahun, Ustaz. Nah, itu tinggal dihitung sisanya berapa lagi. Untungnya gaib ya usia itu. Untungnya Allah tutup rahasianya. Dan tidak tahu apakah lebih cepat atau nanti. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dipercepat, tidak juga di akhir-akhir nanti. Itu hak prerogatif Allah. Tapi sebetulnya ada rahasianya. Saya pernah melakukan penelitian. Kapan, hari apa kita meninggal. Tapi itu rahasia nanti. Sesi khusus. Jadi Pak Tatan bisa tahu kapan kira-kira Pak Tatan meninggal. Ternyata itu ada hasil penelitiannya.
Allah sudah bocorkan, gitu ya. Allah sudah bocorkan tanda-tandanya, indikator-indikator. Nah, itu dikaji oleh para ulama juga. Jadi secara rohani kita Qiyamu Ramadan lalu ingin menjemput takdir mendapatkan Lailatul Qadar, itu bagian dari jawaban atas tamanninya Rasulullah SAW yang ingin usia umatnya panjang agar bisa banyak beribadah. Tapi Allah tidak kabulkan usia yang panjang. Lalu Allah sampaikan ayat ini, turunlah surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma adraka ma lailatul qadr?" Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu satu malam yang kualitasnya lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Ya, 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itu fasilitas yang Allah berikan. Bayangkan kalau tiap tahun Pak Tatan atau Teh Gina atau Teh Nisa tiap tahun dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Wah, itu bonusnya banyak sekali. Insya Allah calon penghuni surga. Ya, itu jawaban Allah terhadap doanya Rasulullah SAW. Jadi kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Kan banyak yang bertanya, kapan Lailatul Qadar itu? Tanggal berapa? Memang dalam hadis populer ya, bahwa Rasulullah itu di 10 hari terakhir itu banyak mengencangkan ikat pinggangnya untuk senantiasa beribadah di bulan Ramadan. Jawaban yang pertama, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Dan ini di tafsir Jalalain itu dijawabnya wallahu a'lam. Jadi jangan sok tahu, Allah yang Maha tahu. Tapi kemudian para ulama mempelajari. Kapan itu terjadi? Para sahabat mempelajari kapan itu terjadi. Ya suka-suka Allah, kapan Lailatul Qadar itu setiap tahun terjadi. Dalam berbagai tafsir terdapat perbedaan pendapat. Walaupun tadi saya katakan itu populernya 10 terakhir bulan Ramadan dan malam-malam ganjil. Sayangnya kita ini terjebak dengan pemahaman yang keliru. Karena diinformasikan malam-malam ganjil, misalnya kata Imam Ghazali, bahkan Imam Ghazali itu ngasih rumus, itu bulan Ramadan, awal bulan Ramadannya yang mana? Tanggal hari apa? Maka nanti akan terjadi Lailatul Qadarnya di tanggal berapa. Itu ada rumusnya. Persoalannya kalau di Indonesia kan dua versinya. Ada versi pemerintah, ada versi Muhammadiyah. Berbeda awal Ramadannya. Nah, itu juga terjadi di kalangan para ulama dan para sahabat dan para ulama. Ibnu Abbas misalnya, dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa Ibnu Abbas menyampaikan kepada Umar bin Khattab tentang Lailatul Qadar itu bisa saja turun di 7 hari pertama dan 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi bisa di awal Ramadan, bisa di tengah Ramadan, tanggal 17 Ramadan, atau di akhir Ramadan. Setiap tahunnya ya, beda-beda. Itu hak prerogatif Allah. Hikmahnya apa? Agar kita senantiasa di setiap waktu di bulan Ramadan itu kita manfaatkan dengan amal-amal soleh kita. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena tadi, kalau kita hanya menandai setiap malam ganjil 10 malam terakhir saja, saya menyaksikan di masjid saya pun begitu. Nanti kalau malam 21 ramai masjid. Malam 22-nya sepi. 23-nya ramai lagi. 24-nya sepi lagi. Gitu. Jadi pilih-pilih. Nah, ini malam Lailatul Qadar. Jangan-jangan malam Lailatul Qadar itu sama seperti perhitungannya Muhammadiyah. Jadi 21 ganjilnya kita, genapnya Muhammadiyah. Atau saudara kita yang berbeda penanggalan Ramadannya menggunakan hisab. Jadi sahabat Mumtaz, ini tentang pertanyaan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Maka bagi kita
siapkan setiap waktu, setiap detik, niatkan untuk ibadah. Hatta tidur kita pun niatkan ibadah. Walaupun lebih banyak tidurnya, nggak apa-apa. Itu bagian dari ibadah, cara ibadah kita. Daripada kita isi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, lebih baik tidur gitu ya. Syekh Muhammad Ali As-Sobuni yang tadi saya sampaikan dalam Sofatul Tafasir mengutip pernyataan Al-Khazin dalam tafsir Al-Khazin, ini adalah pengagungan terhadap malam Qadar dan menciptakan kerinduan terhadap beritanya, seolah Allah mengatakan, apa yang kamu ketahui tentang kelebihan dan kemuliaan Lailatul Qadar? Jadi malam kerinduan, malam yang dirindukan, senantiasa dirindukan, Ramadan ke Ramadan kita rindukan, dan di malam-malam sekian puluh, 30 atau 29 bulan Ramadan itu ada satu malam yang kita rindukan agar kita terhubung mikro dan makrokosmos dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, terkoneksi. Fakta kerinduan rohaninya, sahabat Mumtaz, ini bagi umat Islam yang Allah takdirkan dapat melewati setiap detiknya beribadah di Masjidil Haram, kita bisa melihat pemandangan indah menatap Ka'bah sembari melepas rindu. Kita yang di tanah air di sini jangan berkecil hati. Ya, kita jangan berkecil hati. Di masjid kita pun kita bisa beriktikaf dan merindukan malam Lailatul Qadar dengan amal-amal yang kita lakukan. Sunnah-sunnah, salat-salat sunnah, kemudian tilawah Al-Quran kita laksanakan, kemudian bersedekah, berbagi takjil, kemudian juga kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, baik di malam hari maupun di siang hari, itu bagian dari cara kita menjemput takdir yang baik untuk mendapatkan kualitas satu malam yang sama setara dengan kualitas ibadah 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disayangi Allah, dipilih oleh Allah, dan kita bertemu dengan malam itu, malam Lailatul Qadar. Atur nuhun, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz. Terima kasih atas pemaparan tentang Lailatul Qadar ini. Kalau kita perhatikan, materi ini betul-betul, kalau kata Teh Gina bilang mah, dalam banget Ustaz, materi tentang Lailatul Qadar ini. Sampai kita juga terkesima ini hari ini. Harus pakai pelampung ini dengerinnya. Baik, ini kayak sementara Bapak dan Ibu untuk merefresh lagi, ada kuis Ustadz. Sebentar, sebelum nanti ada pertanyaan nih, ada kuis dulu ya. Nanti formatnya Bapak dan Ibu, nama, jawabannya itu nanti di chat ya. Nama, nomor telepon, nanti terus diketik jawabannya. Ya, setelah diketik jawaban nanti akan kita lihat siapa yang paling benar, paling tercepat. Nanti disampaikan ya. Pertanyaannya. Ini materi yang tadi Ustaz Lenas sampaikan ya, berkaitan dengan sebutkan 2 fakta Lailatul Qadar dari 5 tadi yang disampaikan. 2 saja. Ya, maka saya tunggu di chatnya, nomor telepon, nama, silakan. 2 fakta tentang Lailatul Qadar. Ya. Oke. Nama, nomor telepon, alamat, dan jawaban. Kalau hadiahnya umroh ini pasti ngebut nih. Siap. Mohon Ustaz. 2 saja dari 5 fakta Lailatul Qadar. Sudah adakah? Belum ya?
Mangga, ayo silakan. Nanti hadiahnya pokoknya keren ya. Keren. Langsung dikirim. Kalau ada yang jawabannya yang betul, yang dapat hadiah langsung dikirim. Ya. Ayo tunggu teman-teman, Bapak dan Ibu. Baik, ini ada yang masuk dari Nistaful Widad, Ranca Ekek. Wah. Turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfudz ke dunia. Yang pertama, yang kedua, fenomena mikro dan makro kosmos. Nah, Bung Ustadz, betul ya Ustadz? Ya, betul, Pak Tatang. Betul, siap. Oke, terima kasih. Nistaful Widad, ya. 085793155459. Jadi tadi pertanyaan fakta dari Lailatul Qadar, sebutkan dua saja, turunnya Al-Quran dari Lailatul Mahfudz ke dunia, kedua fenomena mikro dan makrokosmos. Selamat untuk Nistaful Widad di Ranca Ekek. Baik, untuk selanjutnya, barangkali Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang ditanyakan ke Ustadz Ronas, baik tentang Lailatul Qadar ataupun boleh di luar tema ya Ustadz ya? Ya. Boleh, silahkan, insya Allah. Silakan. Bisa ya. saja saya jawab. Ya. Baik, kami persilahkan. Mungkin ada yang bertanya, bisa langsung acungkan tangan atau langsung buka mic-nya saja. Belum ada pertanyaan. Nah, saya aja lah sebentar Ustaz. Sebelum ada yang lain mau bertanya. Enggak. Ustadz, fenomena untuk menjelang Lailatul Qadar ini sudah saya rasakan tadi malam. Kita kan ikut pameran ya Ustadz, di salah satu mall terbesar di Bandung. Jadi di masjidnya ada yang itikaf, tapi di luar rame-rame, rame-rame seperti itu. Jadi memang kalau menurut saya pribadi sangat disayangkan ya, untuk hal-hal seperti itu tidak dimanfaatkan. Ya terlepas dari non-muslim atau yang muslim, tapi kalau memang untuk muslim sayang untuk dilewatkan untuk hari-hari 10 hari terakhir ini. Nah, pertanyaan saya Ustaz, apakah itikaf itu ada yang bilang harus di masjid yang sudah pernah digunakan sholat Jumat gitu. Ada yang bilang seperti itu. Nah, itu gimana Ustaz? Nuhun. Terima kasih, Pak Tatang. Ya, dua hal yang berbeda dari pertanyaan Pak Tatang. Yang pertama, tentang iktikaf. Iktikaf itu dilaksanakan di masjid. Ya, memang status masjid itu cirinya, kalau dalam administrasi di kita ya, masjid itu yang dipakai atau digunakan untuk sholat Jumat. Kalau tidak digunakan sholat Jumat, bukan masjid, namanya musola. Di daerah saya disebutnya lebih kecil lagi, namanya tajung. Tajung itu biasanya pinggir kolam, pinggir balong, ada bangunan kecil, panggung, itu tajung. Tapi kata orang Sunda, tajung itu tara di jugjug. Tara di jugjug itu artinya
jarang disinggahi, jarang disinggahi. Nah, yang kedua tentang Lailatul Qadar, kan iktikaf itu untuk menjemput Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sebetulnya peristiwa rohani, dampaknya ke jasad. Jadi kalau jasad yang sifatnya fisik itu dampak saja. Tapi aslinya yang disebut dengan Lailatul Qadar itu peristiwa rohani. Tidak mungkin orang yang rohaninya sehat, rohaninya terhubung dengan Allah, kemudian dia mendapatkan Lailatul Qadarnya di tempat yang tidak suci, di tempat yang tidak baik-baik saja. Gitu. Saya dapat Lailatul Qadar di diskotik, nggak mungkin, nggak mungkin. Gitu. Nanti pada saat keluar dari wilayah itu, pada kesendirian, biasanya baru malaikat menghampiri. Gitu. Ya mudah-mudahan malaikat rahmat yang menghampiri, bukan malaikat hijrah ya. Dan itu juga suasana rohani. Bagaimana dia punya perasaan yang berbeda di malam itu. Dan hanya dirinya yang tahu dengan Allah tentang Lailatul Qadar. Termasuk fenomena alam, gejala alam. Di malam Lailatul Qadar, kata Imam Ghazali, siang harinya sejuk. Tadi dalam tayangan juga begitu, sejuk. Kemudian angin pun seperti diam, tidak berhembus. Gitu. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Binatang-binatang pun senyap di malam Lailatul Qadar. Itu tanda saja. Belum tentu juga ketika ada peristiwa seperti itu malam Lailatul Qadar. Boleh jadi mau ada gempa, itu juga begitu. Gitu. Tidak dialamatkan begitu. Yang jelas bahwa Lailatul Qadar itu satu peristiwa rohani di mana kualitas kita, rohani kita itu betul-betul dekat, merasa terhubung. Bukan merasa ya, itu suasana yang sangat dekat dengan Allah. Yang menurut para ulama tasawuf disebutnya wusul, terkoneksi dengan Allah. Seolah hidup di dunia ini hanya milik dirinya dengan Allah, yang lain nggak ada. Gitu. Ya, seperti orang yang jatuh cinta. Kalau orang yang jatuh cinta hanya aku dan dia, yang lain ngontrak. Tapi kalau orang yang mendapati malam Lailatul Qadar, hanya ada dirinya dengan Allah, yang lain tiada. Walaupun dirinya akan tiada. Tapi betapa kerinduan dan luapan cinta kepada Allah itu memenuhi rohaninya. Sehingga dia tidak akan ingat apapun kecuali dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal tadi tempatnya apakah di musola atau di masjid yang pernah dipakai salat Jumat, itu terminologinya berbeda ya, untuk mengkategorisasi tempat saja, masjid yang pernah dipakai salat Jumat. Tapi bisa saja Lailatul Qadar itu didapati oleh seorang yang dia mendapatkannya di rumah, di rumahnya ada musola, gitu. Itu sangat mungkin terjadi. Malah catatan, kan kita tahu ya, salat tarawih itu Rasulullah hanya 3 malam, sisanya Rasulullah melaksanakan di rumah. Gitu. Setiap yang dipakai salat itulah masjid. Gitu. Gitu Pak Tatan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, siap. Turun Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Engkar Kartini mau tanya, apakah kalau seseorang mendapat Lailatul Qadar setelahnya ada perubahan sikap perilaku baik secara lahir
maupun secara spiritualnya. Nah, maksudnya perubahan yang signifikan Ustaz, dari perilaku sebelumnya. Tak ada perubahan mungkin ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Angka Kartini. Mangga Ustaz. Ya, setiap puncak dari ibadah itu ada dampak perilaku, dampak perubahan sosial. Nanti sebelum Pak Nur Jamil juga itu raise hand. Nah, tadi saya sampaikan bahwa bagi orang yang bertemunya hakikatnya bertemu dengan Allah di malam yang monumental, malam Lailatul Qadar, maka dia akan dipastikan akan terjadi perubahan sosial pada dirinya, akan terjadi perubahan perilaku pada dirinya, akan lebih baik lagi. Tadi kalau malam Lailatul Qadar didapatinya malam 21, tidak berarti malam 22-nya dia nggak iktikaf lagi. Bagi orang yang dapat Lailatul Qadar itu seperti ketagihan, seperti kecanduan gitu. Dia akan terus meningkat lagi. Bukan hanya ibadah ritualnya, ibadah sosialnya pun bagaimana dia berinteraksi dengan tetangganya, dengan saudaranya, itu akan lebih baik lagi, akan lebih santun. Di puncak haji dan umroh juga sama kan? Intinya pada perubahan perilaku. Orang yang melaksanakan umroh dan haji, targetnya apa? Mabrur ya? Mabrur. Mabrur itu lebih baik lagi. Indikator mabrur, kita sudah sering dengarnya. Yang pertama, orang yang senantiasa dermawan, it'amu ta'am, memberi makan orang yang lapar. Di bulan Ramadan kita berbagi, bersedekah, itu it'amu ta'am. Di bulan-bulan yang lain bukan berarti hanya di bulan Ramadan atau baru pulang haji, tapi dipelihara kebiasaan atau tradisi untuk senantiasa bersedekah berdoa. Yang kedua, thayyibul kalam, komunikasinya baik atau komunikatif. Bukan hanya komunikatif, komunikasinya baik. Kata-katanya tidak menyakiti orang lain. Chat WA-nya tidak menyinggung perasaan orang lain. Gitu. Kalaupun TikTokannya tidak nyinggung orang lain, tidak gibah. Itu thayyibul kalam. Ya, thayyibul kalam itu tidak dipahami secara letterlek saja, tapi secara kontekstual dalam berbagai sosial media juga kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Bukan hanya untuk posting-posting apa yang tidak perlu ya, tapi justru untuk produktivitas kebaikan. Itu mana thayyibul kalam. Dan yang ketiga, absus salam. Haji mabrur, umroh mabrur itu absus salam, menebarkan kedamaian. Bukan hanya kalau ketemu Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak Tatan, Assalamualaikum Teh Nisa, bukan hanya begitu. Itu doa. Boleh jadi kalau kita menjawab salam, menyampaikan salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Gitu ya. Fa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Menjawab salam itu wajib. Tapi kalau mengucapkan salam itu sunnah, doa. Boleh jadi harusnya kita ketabrak motor, tapi karena tadi menjawab salam, ada yang Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Kan itu doa agar selamat. Dan itu bagian dari absus salam. Secara kontekstual tidak berhenti di situ. Absus salam itu jadi agen peacemaker, agen juru damai. Ada orang yang konflik, ada orang-orang masyarakat yang konflik. Kita hadir di situ bukan bagian dari masalah, tapi bagian dari solusi. Gitu. Itu kan indikator mabrur. Sama haji umroh, puncaknya perubahan sosial. Sholat juga puncaknya perubahan perilaku. Nah, zakat juga, apalagi zakat ya. Dia berzakat itu sudah menunjukkan dia mau berbagi, perubahan perilaku. Nah, saum juga sama. Saum juga sama. Lailatul Qadar pun begitu. Karena di malam itu tidak mungkin dia melakukan kemaksiatan. Lalu dapat Lailatul Qadar. Kalau sudah melakukan kemaksiatan dapat Lailatul Qadar mungkin, tapi pada saat melakukan kemaksiatan berharap mendapat Lailatul Qadar sepertinya mustahil gitu. Dua hal yang bertentangan satu sama lain.
seperti air dan minyak. Allahu a'lam. Gitu Pak Tata. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan Ibu Engkar Kartini puas ya dengan jawabannya. Kalau belum merasa puas, maka silakan bisa ditanyakan lagi. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Yuyun Yuningsih. Nih. Amalan utama untuk wanita yang berhalangan di 10 terakhir malam Ramadan dalam rangka ikhtiar menggapai Lailatul Qadar. Selain zikir secara batin atau secara teori, tapi semua perempuan pasti merasakan bedanya ibadah dan zikir di saat keadaan suci dan tidak. Ustaz. Nah, bagaimana ini Ustaz? Enggak. Ya. Saum itu aktivitas ibadah yang tanpa aktivitas. Menghentikan aktivitas. Ya, kalau sholat kan ada pekerjaannya ya, gerakannya, bacaannya. Kalau saum ibadah, aktivitas ibadah untuk menghentikan berbagai aktivitas. Aktivitas makan, aktivitas minum, atau aktivitas yang lain. Yang kira-kira membatalkan saum. Itu dihentikan. Itu simulasi. Kalau saya nyebut saum itu simulasi kematian. Ya, mutu qabla anta mutu. Matilah kalian sebelum kalian mati. Itu simulasi pada saat saum. Kan orang mati itu nggak makan, nggak minum, ya tidak melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Di malam Lailatul Qadar tentu saja itu sebetulnya hadiah. Lailatul Qadar bisa terjadi pada siapapun, kemudian dalam kondisi apapun. Jadi termasuk ibu-ibu yang sedang haid, itu kan bagian dari ibadah. Tidak saumnya ibu-ibu itu ibadah. Karena haram bagi ibu-ibu yang sedang haid melaksanakan saum. Nah, tidak saumnya itu ibadah. Apa yang dilakukan untuk menjemput Lailatul Qadar? Kan perjalanannya panjang. Kalau di para ulama terdahulu, dan ini ada di tradisi pesantren, saum Ramadan itu diawali dengan saum-saum sunnah sebelumnya. Makanya doanya juga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Panjang sejak Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Jadi itu hadiah di akhir. Suka-suka Allah. Allah ngasih kapan, ke siapa, dalam kondisi apa. Tapi ini dari rangkaian peristiwa yang sangat panjang. Bahkan tadi sejak bulan Rajab. Jangan kecil hati kalau bagi kaum perempuan ada masanya haid, ada masanya nifas. Oh, saya nggak punya kehilangan kesempatan untuk malam Lailatul Qadar. Bukan seperti itu logikanya, tapi biarkan nanti Allah yang memilih memberi hadiah pada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Dan mungkin saja ada ibu-ibu yang sedang haid, kemudian malah dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Yang penting hati tidak boleh berhenti untuk senantiasa berzikir. Boleh kan orang yang sedang haid untuk berzikir. Yang tidak boleh itu pun debatable membaca atau melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Zikir itu harus senantiasa. Dan Lailatul Qadar itu kualitas ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan. Itu sebagai peristiwa ruhani. Peristiwa ruhani kita di satu malam di malam Ramadan. Yang kata Pak Tatan tadi 10 hari terakhir. Mungkin nanti malam gitu. Kalau dibikin dibikin narasi, kasih penjelasan. Wah, ini diyakini kata Imam Ghazali kalau mulai saum, kita saum hari apa mulainya ya dulu? Rabu atau apa? Nah, kata Imam Ghazali itu tanggal 21 kalau mulai hari Rabu. Nanti malam i'tikaf. Besoknya kosong masjid, nggak ada yang i'tikaf lagi. Berarti kalau besoknya ada yang i'tikaf, mungkin orang itu yang dapat Lailatul Qadar. Besoknya ada lagi nggak di masjid? Masih ada. Itu orang yang dapat Lailatul Qadar. Masih ada juga, masih.
sampai malam Id dia menangis. Mungkin dia orang yang dapat Lailatul Qadar dan hanya Allah dan dirinya yang tahu. Allahu a'lam. Masya Allah, udah rahasia Allah ya Ustadz ya, itu udah ini banget. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Mudah-mudahan puas ya Ibu Yuyun Yuningsih. Baik, ada yang pertanyaan lagi? Silakan Bapak dan Ibu. Itu Pak Nur Jamil Raisen. Abdi Ustadz, Ustaz. Masya Allah. Insya Allah. Ustadz, sehat Ustadz? Saya Ustaz Damang. Sama Ustaz biskota Damang, jangan saling mendahului. Damang Ustaz Damang. Alhamdulillah. Insya Allah, hatur nuhun. Abdi nadahapunten nembe tiasa gabung. Siap. Iya Mas sanes biskota saling mendahului tapi laras-laras naros Ustaz. Abdi teh bingung. Ada apa ya? Kalau mungkin sudah dijelaskan tadi, saya belum sempat ikut gabung, mungkin mohon diulang. Jadi tapi kan secara rohani mungkin beda cerita gitu ya. Ini kalau cerita malam itu adalah kejadian di mana posisi matahari, posisi bulan, posisi bumi begitu. Bagaimana kalau orang bertanya, kalau malam kan di sini sekarang, kalau di tempat lain siang, nanti malam Lailatul Qadar, malaikatnya tuh cenah malam yang ini atau besok yang di Amerika itu kan sekarang malam sudah Lailatul Qadar, di sini belum, malaikatnya itu pindah ke sebelah mana. Itu pertanyaan konyol Ustaz, tapi saya jujur saja saya ngejelaskan anak gitu. Karena posisinya kan siang malam, Lailatul Qadar di sini malam, di sana masih siang. Nah, kejadiannya seperti apa? Tapi Ya. kalau di Dagu rohani panginten terus kawal gitu ya. Ya mah naros gitu. Mohon penjelasannya Ustaz, atur nuhun. Assalamualaikum. Ya, nuhun Ustadz. Ya. Beliau mah bukan Ustadz, Kiai. Sebetulnya bukan pertanyaan itu. Harusnya, dan beliau lebih tahu. Baik, sahabat Mumtaz, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi betul ya, memang itu pertanyaan yang menggelitik. Mungkin tadi Ustaz Nur Jamil bilangnya itu pertanyaan yang konyol. Kalau di ilmu astronomi, kita keluar dari planet bumi itu gelap. Gelap. Makanya di Al-Quran itu tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Istilahnya memasukkan malam ke dalam siang, siang dimasukkan ke dalam malam. Gitu. Ada kalimat begitu. Maka kalau malam Lailatul Qadar itu bukan malam di belahan bumi yang satu, malam di belahan bumi yang lain. Karena tadi diameternya aja kita dibandingkan dengan benda-benda angkasa yang lain, planet yang lain, kita sangat kecil. Kata Rasul, di malam itu saat yang bisa dirasakannya di malam hari di kita ya, dimensinya dimensi manusia. Pada masa itu, dan kita merasakannya di malam hari, di belahan bumi yang lain nanti merasakannya di malam hari. Jadi dimensinya yang berbeda. Dimensi kita dengan dimensi, mungkin dimensi malakut, mungkin dimensi lahut, dimensi ketuhanan. Nah, itu dalam satu waktu, entah itu siang atau malam di belahan bumi yang lain. Tapi dampak itu dapat dirasakan. Makanya kata Imam Ghazali, di siang hari setelah tadi malam peristiwa Lailatul Qadar, di siang hari matahari tidak terlalu panas. Kemudian cuacanya juga enak, angin juga tidak berhembus kencang, merasakan akan tidak ada angin, bukan tidak ada udara ya. Jadi suasananya sangat nyaman, sangat mudah, sangat bisa dinikmati suasana alam itu. Nah, itu di belahan bumi yang lain akan merasakan
dimensi di mana Lailatul Qadar itu juga terjadi di masa yang sama. Yang di kita mungkin malam, di sana siang, dan nanti akan bergeser siang ke malam, malam ke siang. Jadi dimensi waktunya sama. Kalau di luar angkasa sana, ya gelap saja. Makanya kata Pak Quraish Shihab, lail itu maknanya menutup, tertutup, seperti atau hitam. Karena memang di luar angkasa itu ya gelap. Gitu. Kalaupun lihat cahaya-cahaya itu pantulan cahaya matahari ke benda-benda luar angkasa yang ada di sana, di luar angkasa sana. Wallahu a'lam bishawab. Itu Ustaz. Jadi ya mungkin terjadi di kita, mungkin terjadi di tempat yang lain. Di tempat yang lain sedang malam, di kita siang. Ya dua-duanya bisa terjadi. Tapi yang pasti bahwa Lailatul Qadar itu ya peristiwanya peristiwa ruhani, ruhani. Bukan sekedar bukan hanya sekedar jasad, tapi jasad terdampak merespon dari peristiwa ruhani itu. Begitu Pak Tatan, barangkali nanti Ustaz Nur Jamil lebih banyak referensinya. Alhamdulillah. Baik. Kalau beda ya, kalau yang menjelaskan Ustadz, yang bertanya Ustadz, buat kitanya menambah keilmuannya betul-betul. Waduh, terima kasih nih Ustadz Nujamil sama Ustadz Ronas yang sudah menemani kita pada hari ini. Betul-betul ini mah dalam banget Ustadz, dalam banget materi ini. Baik, mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya? Mungkin satu pertanyaan lagi nih, kami persilahkan. Mangga, mumpung ini materi keren banget nih. Keren. Mangga, silakan. Mungkin ada nanti mau menghadapi itikaf ya di 10 hari terakhir ini, ada sedikit keraguan-raguan mungkin untuk menjalankannya, silakan. Mangga untuk ditanyakan kepada Ustadz Ronas. Mangga, silakan. Baik, mungkin sudah cukup Ustadz, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Mudah-mudahan kita lebih siap lagi, lebih giat lagi untuk menghadapi 10 hari terakhir ini. Maka Ustadz untuk closing dan dilanjutkan dengan doa. Maka. Baik, terima kasih Pak Tatan, Bapak Ibu, sahabat Mumtaz rahimakumullah. Peristiwa Lailatul Qadar tentu peristiwa yang dinantikan karena itu kabar gembira dari Allah kepada kita dan fasilitas yang luar biasa Allah suguhkan bagi siapapun yang dipilih oleh Allah bertemu dengan satu malam di salah satu malam di bulan Ramadan yang disebut dengan Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah. Kita berharap kerinduan kita ke malam itu tidak pudar dan saat Ramadan lewat, sebentar lagi kita menghadapi Idul Fitri, kita akan tetap merindukan Lailatul Qadar, bertemu Ramadan yang akan datang dengan mempersiapkan lebih baik lagi dan dipersiapkannya jauh-jauh hari. Bahkan di Syawal juga itu bagian dari mempersiapkan untuk bertemu nanti Lailatul Qadar. Maka di Syawal itu disunahkan untuk saum 6 hari dan kualitasnya sabda Rasul itu sama dengan saum 1 tahun penuh. Luar biasa, banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita agar kita betul-betul disebut sebagai hamba Allah. Orang yang menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas yang Allah berikan bagi orang yang menghamba kepada Allah itu bukan hanya di dunia. Jelas nanti yang besarnya di akhirat. Dunianya bonus saja. Yang banyaknya nanti di akhirat. Kita
masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau masuk surganya Allah tidak bertemu dengan Allah, itu nggak sempurna. Maka bagi yang saum lishaimi tadi yang saya sampaikan di awal, yang kedua farhatun inda liqa'i rabbik, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah. Kita jadi muslim dan muslimah pun itu hakikatnya sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan saum, tidak semua muslim bisa melaksanakan saum. Tidak semua muslim. Kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang saum. Orang yang saum, saumnya berkualitas. Mudah-mudahan kita yang dipilih saumnya saum yang berkualitas. Itu saja. Terima kasih Ustadz Nur Jamil. Atur nuhun. Pak Tatan, kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya sahabat Mumtaz. Terima kasih Pak Tatan, Teh Nisa, Teh Gina, Ustadz Nur Jamil, hatur nuhun. Dan Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, rangkaian acara Kurma edisi Lailatul Qadar episode Senin 1 April 2024 telah kita ikuti bersama-sama. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ustadz Dr. Haji Rohmanur Aziz, AG, dan teman-teman Umstatur yang bertugas hari ini, serta Bapak dan Ibu jamaah yang begitu semangat mengikuti kajian ini hingga selesai. Insya Allah untuk kajian khusus Ramadan edisi Lailatul Qadar kita selanjutnya tanggal 3 April 2024 bersama Ustadz Gun Gun Syihabuddin dengan pembahasan menetapkan iman kita seiring kepergian Ramadan. Baik Bapak dan Ibu, harapan ke depannya semua kita tetap bisa mendapatkan manfaat yang luas serta pengetahuan yang semakin berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Izin untuk penutup ini selalu ada pantun. Boleh ya Bapak dan Ibu? Boleh ya Bapak Ibu? Nah, belum Pak. Baik. Sebelum nanti dokumentasi ya. Nih ada pantun. Sungguh indah Pulau Jawa. Cakep. Singapura kotanya rapi. Kasep. Cakep. Semoga manfaat untuk semua. Saya undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di acara selanjutnya. Saya Tatan mohon undur diri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita dibuka dulu kameranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama. Masya Allah. Siap. Sekaligus buka bersama nah ya Pak Tan. Mangga aja nak. Atas kamari deh Khalifah bagus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Damang. Alhamdulillah. Mangga. Dibuka ininya kameranya, mangga silakan. Kita akan
dokumentasi. Sudah semua kah? Punten nggak siap untuk foto. Oh gitu, bangga Ibu, bangga. Oke. Sudah lengkap? Bangga? Dibuka saja. Sudah, Teresa? Tegina? Siap ya? Baik, Bapak dan Ibu, kita berpose sebentar untuk berfoto. Siap ya? Oke, pakai jempol bisa kayak Ustadz. Bangga. 1, 2, 3, cheese. Ya, ganti gaya boleh. 1, 2, 3, cheese. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bangga kalau yang mau masih bisa berbincang-bincang sebentar mungkin silakan. Pak Agus sama Pak Yusef dari Tasik gimana? Tantan nanti ini ya. Kayak Ya. jadwal ke kelas. Siap Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nuhun Ustaz, jazakallah. Sami. Tausiahna. Ya. Ya, pamit cepetan, hatur nuhun. Nuhun Pak Tatan, Pasna. Pak Ustadz. Bangga. Nah. Bangga, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita izin live ya. Ya, baik.